Lu pernah mikir gak sih, kenapa kalau kita lagi asik nge-scroll TikTok, terus tiba-tiba paket internet habis? Rasanya kayak dunia mau kiamat. Atau, ngaku deh, siapa di sini yang tiap malam masih galau? Mikir, aduh, ini HP gue kalau dicas malaman bakal meledak apa baterainya bocor ya? Padahal, faktanya, kecemasan itu mungkin cuma mitos doang, dan lo udah ketipu bertahun-tahun. Kita ngomongin soal ngecas HP semalaman. Ini kayak hantu yang terus gentayangan di dunia pergadgetan kita. Dari zaman SD sampai sekarang punya cucu, kayaknya mitos ini terus diwariskan turun-temurun. Katanya, baterai jadi gampang drop, HP jadi panas, bahkan bisa meledak. Tapi jujur aja nih, emang beneran segitunya efeknya? Apa cuma ketakutan yang nggak berdasar? Di Fakta First kali ini, kita akan bongkar tuntas mitos teknologi yang satu ini, biar lo bisa tidur nyenyak tanpa perlu mikirin nasib baterai HP kesayangan. Poin 1. Mitos overcharging dan penjaga rahasia di dalam HP lo. Jadi begini guys, mitos ngecas semalaman itu sejatinya bukan muncul dari ruang hampa. Dulu banget, di zaman batu baterai nikel kadmium atau nikel metal hidrida, ceritanya memang beda. Baterai-baterai jadul itu gampang banget kena yang namanya memory effect. Ibaratnya kayak gelas kopi di warung Pak RT. Kalau lo ngisinya cuma setengah terus, lama-lama gelas itu lupa kalau dia bisa diisi penuh. Jadi kapasitasnya seolah-olah menyusut. Nah, kalau dicas terus-terusan sampai kepenuhan, memang ada potensi baterai jadi gampang rusak dan bahkan bisa terlalu panas. Makanya, nasehat jangan ngecas semalaman itu dulunya punya dasar yang kuat. Tapi itu dulu bro. Sekarang HP kita, entah itu iPhone terbaru atau Android kentang sekalipun, hampir semuanya pakai baterai lithium ion atau lithium polimer. Teknologi baterai ini jauh lebih canggih dan cerdas. Di dalam setiap HP modern itu, ada penjaga rahasia yang canggih banget. Namanya Battery Management System atau BMS. Gampangnya, BMS ini kayak mandor di pabrik yang ngatur keluar masuknya arus listrik ke baterai. Ketika baterai HP lo udah penuh 100%, si BMS ini langsung kerja. Dia akan menghentikan aliran listrik utama yang masuk ke baterai. Jadi ibaratnya, keran air ke gelas kopi tadi otomatis ditutup rapat begitu gelasnya penuh. Nggak bakal tumpah atau overcharging lagi. Bahkan lebih canggih lagi, beberapa HP modern nggak cuma menghentikan pengisian pas 100%, tapi dia bakal sesekali ngasih cek kesehatan ke baterai. Kalau turun sedikit dari 100%, dia bakal ngisi lagi sedikit, terus berhenti. Kayak charger smart di laptop atau powerbank premium yang ada fitur trickle charge atau maintenance charge gitu. Ini tujuannya buat menjaga baterai tetap di level optimal, tanpa harus terus-menerus digeber pengisiannya. Jadi lo nggak perlu khawatir lagi HP lo bakal meledak karena kepenuhan semalaman. Itu udah diatur sama BMS yang cerdas di dalamnya. Poin 2, bukan ngecas semalaman, tapi siklus pengisian dan suhu panas yang jadi biang kerok sebenarnya. Oke, kalau ngecas semalaman aman, terus apa dong yang bikin baterai HP kita jadi gampang drop atau bocor setelah beberapa tahun pemakaian? Jawabannya ada 2 bro, siklus pengisian dan suhu panas. Pertama, mari kita bahas soal siklus pengisian atau charging cycles. Baterai lithium ion itu punya umur pakai yang dihitung berdasarkan berapa kali dia melakukan siklus penuh. Satu siklus penuh itu dihitung ketika baterai diisi dari 0% sampai 100%, lalu digunakan sampai 0% lagi. Atau kalau lo ngecas dari 50% ke 100%, terus besoknya ngecas lagi dari 50% ke 100%, nah itu dihitung satu siklus penuh. Kebanyakan baterai HP modern itu dirancang untuk bisa bertahan antara 500 sampai 1000 siklus penuh sebelum kapasitasnya menurun drastis sampai sekitar 80% dari kapasitas aslinya. Nah, ngecas semalaman itu sebenarnya nggak menghabiskan banyak siklus. Karena kan begitu penuh, aliran listrik ke baterai dihentikan oleh BMS. Jadi nggak ada proses pengisian berulang-ulang yang menggerus siklus baterai. Yang lebih menggerus siklus itu justru kebiasaan kayak ngecas sebentar-sebentar atau pakai HP sampai benar-benar mati kehabisan baterai. Itu lebih memperpendek umurnya. Makanya beberapa ahli bahkan menyarankan untuk menjaga level baterai di antara 20% sampai 80% untuk memperpanjang umurnya.
Bukan karena kalau 100% bikin rusak, tapi karena titik ekstrim 0% dan 100% itu yang lebih stressful buat baterai dalam jangka panjang. Kedua, dan ini yang paling penting, suhu panas. Kalau lo mau nyari pembunuh baterai HP nomor 1, dialah si panas. Baterai lithium ion itu benci banget sama suhu ekstrim, apalagi panas. Ngecas HP semalaman itu jarang banget bikin HP panas berlebihan, asalkan kondisi lingkungannya normal. Yang bahaya itu kalau lo ngecas sambil main game berat, atau ngecas di tempat yang pengap, kayak di bawah bantal atau di dalam selimut. Suhu yang tinggi saat pengisian atau saat penggunaan ekstrim, itu bakal mempercepat reaksi kimia di dalam baterai yang menyebabkan degradasi. Ibaratnya gini, lo lagi nyeduh kopi. Kalau airnya pas panasnya, enak. Tapi kalau airnya mendidih terus-menerus sampai kopi lo gosong, ya rusak kopinya. Sama kayak baterai, dia punya ambang batas suhu optimal. Jadi daripada parno soal ngecas semalaman, mending lo lebih perhatiin HP lo jangan sampai kepanasan saat dicas atau dipakai. Poin 3, bahaya nyata yang mesti lo waspadai. Charger KW dan kondisi ekstrim. Oke, sekarang kita udah tahu kalau ngecas semalaman itu nggak sehoror yang dibayangkan. Tapi bukan berarti nggak ada bahaya sama sekali dalam proses pengisian daya HP. Ada beberapa hal nyata yang justru perlu banget lo waspadai. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada sekedar ngecas semalaman. Yang paling utama adalah penggunaan charger dan kabel KW, alias abal-abal. Ini nih yang sering jadi pemicu masalah serius. Charger dan kabel original itu dirancang dengan standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Mereka punya fitur proteksi dari overcurrent, overvoltage, dan short circuit. Nah, charger KW itu seringkali nggak punya fitur-fitur ini. Komponennya murah dan nggak sesuai standar. Akibatnya, arus listrik yang masuk ke HP lo jadi nggak stabil, bisa berlebihan, atau bahkan menimbulkan korsleting. Ibaratnya lo mau ngisi bensin motor di pom bensin yang terpercaya, bensinnya bersih, takarannya pas. Nah, kalau lo ngisi di pinggir jalan pakai jerigen yang nggak jelas sumbernya, bisa-bisa bensinnya campur air atau malah bikin mesin rusak. Sama kayak charger KW, potensi merusak baterai, HP, bahkan bahaya kebakaran itu jauh lebih tinggi. Selain charger KW, ada juga kebiasaan buruk yang justru lebih mempercepat kerusakan baterai. Pertama, menggunakan HP untuk aktivitas berat seperti gaming atau streaming video intensif saat sedang dicas. Ini bikin HP lo kerja keras 2 kali lipat, ngisi daya sekaligus ngeluarin daya, yang ujung-ujungnya bikin suhu HP jadi panas banget. Kedua, meletakkan HP di tempat yang nggak ada sirkulasi udara saat dicas, misalnya di bawah bantal, di dalam tas, atau di tempat tidur yang tebal. Panas yang terjebak ini bakal jadi bom waktu buat baterai lo. Ketiga, membiarkan HP sering mati total karena kehabisan baterai. Baterai lithium ion nggak suka kalau sampai benar-benar kosong. Itu bisa mengurangi umur pakainya dalam jangka panjang. Usahakan untuk mulai ngecas sebelum baterai mencapai angka yang terlalu rendah. Jadi, daripada parno ngecas semerlaman, mending lo fokus ke hal-hal yang beneran bisa bikin HP lo awet. Pakai charger dan kabel original atau yang berkualitas teruji. Jaga suhu HP tetap adem saat dicas, dan jangan biarkan baterai sering sampai 0%. Nah, gimana? Udah nggak parno lagi kan soal ngecas HP semalaman? Ternyata, teknologi di HP kita udah jauh lebih canggih dan cerdas daripada yang kita kira. Mitos-mitos jadul itu sudah nggak relevan lagi dengan kondisi baterai dan sistem manajemen daya di HP modern. Jadi, silahkan tidur nyenyak bro. Biarkan HP lo ngecas sampai pagi, karena dia udah punya penjaga yang handal di dalamnya. Punya pengalaman unik atau pertanyaan seputar mitos teknologi lainnya? Langsung aja tumpahin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe Fakta First, biar nggak ketinggalan bongkar mitos-mitos seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.